Baik, sekarang kita akan mempelajari segmen terakhir, yaitu pengamatan muka air laut atau variasi muka air laut atau pasut menggunakan metode satelit. Nah, metode satelit ini cukup unik ya rekan-rekan, karena satu metode satelit yang sudah kalian kenal dengan baik adalah metode GNSS gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu, kalau kita menggunakan GNSS, kita harus memiliki antena untuk receiving sinyal-sinyal GPS itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus punya receiver gitu kan untuk mengetahui posisi vertikal maupun horizontal kita. Dan tentunya kalau GPS kita tahu bahwa posisi horizontalnya itu bukan horizontal, posisi vertikalnya itu masih berdasarkan elipsoid gitu ya. Dan tapi nggak masalah gitu ya, asal kita tahu undulasi geoidnya di situ berapa gitu kan ya. Dan kita tahu variasi rata-rata muka air laut terhadap geoid di situ berapa, itu tidak masalah gitu ya. Nah, jadi yang digunakan oleh GNSS untuk mengamati muka air laut adalah metode kinematik diferensial gitu ya. Jadi kita pengen tahu gitu ya vertikalnya itu kira-kira berapa sih. Dan di sini bisa dilihat ya, kita butuh buoy. Buoy itu sebenarnya apa? Buoy itu sebenarnya pelampung gitu. Jadi kalau di sketsa gitu ya, kita bisa melepas misalnya ini laut ya, laut lepas gitu ya. Kita bikin semacam pelampung gitu ya. Nah, pelampung ini dia akan punya antena GPS gitu ya yang akan menerima sinyal gitu ya. Dan dia akan tahu gitu kan kapan air lautnya naik, kapan air lautnya turun. Nah, simpelnya berarti GPS ini bisa ditaruh di mana aja gitu kan ya. Bisa di laut lepas sekaligus gitu, tergantung dari berapa banyak uang yang kamu punya. Tapi tentunya GPS ini karena dia itu berada di pelampung, pelampung ini harus diikat gitu kan ya ke bawah gitu. Kita sebutnya sebagai mooring ya. Nah, kalau misalnya nggak diikat ke bawah, ya dia jalan-jalan gitu kan. Oke, dia mengamati muka laut, mengamati posisinya sendiri juga, tapi gitu kan. Udah gitu kalau selalu bergerak, bagaimana kita tahu presisi dari ketinggian muka air laut pada saat dia menerima sinyal gitu. Jadi mooring ini sangat-sangat penting. Kita juga akan bahas di sesi ini ya. Nah, jadi ini adalah desain beberapa buoy mooring gitu ya, buoy jadinya kan buoy mooring gitu. Jadi ada yang tipenya midline float gitu ya. Ini engineering banget sih, praktikal banget tapi seru dan keren gitu ya. Nah, ini pelampungnya gitu ya, lalu ada rantai ya, biar dia nggak kemana-mana, biar agak berat, baru dia ada tali ya, lalu di sini ada midline float, jadi ada pelampung juga, tapi tengah-tengah gitu ya, dia tali agak-agak tali juga gitu kan, floatnya baru ke pemberat gitu. Nah ini yang paling simple, tapi tentunya paling tidak stabil ya, karena dia pasti gerak-gerak gitu, kalau cuma pakai tali doang gitu kan. Lalu ada yang rope to chain gitu ya, jadi ada tali, lalu ada rantai ya, baru ke anchor, dan ada juga yang all chain gitu ya. Nah ini berat banget, tapi tentunya perlu dihitung gitu ya, jangan sampai buoy-nya itu lebih berat daripada chain-nya, kalau enggak ya dia akan tenggelam juga gitu. Jadi tergantung gitu ya, seberapa dalam, seberapa uang yang kamu punya, dan kira-kira seberapa stabil gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah beberapa contoh GNSS gauge atau GNSS buoy ya yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi kita bisa lihat yang Jepang ini kelihatannya sturdy banget ya, benar-benar kayaknya desainnya berat banget gitu ya. Terus saya rasa ini ya kelihatan itu receiver GPS-nya, kita punya tentunya solar panel gitu ya, biar dia tetap nyala. Lalu di sini ada yang di Australia, saya rasa ini lebih tidak permanen dibanding yang Jepang dan Jerman gitu ya. Nah, yang Jerman juga sama gitu ya, ada receiver, ada solar panel gitu ya, dan dia bisa mengapung. Kita bisa lihat mana yang kira-kira paling permanen dibanding yang lain gitu ya, dari modelnya aja. Nah, intinya sih GPS ini tadinya itu memang apa ya, pengamatan muka air laut
menggunakan satelit ini memang tadinya itu masih menggunakan GPS yang masih menggunakan receiver gitu ya. Jadi tapi ada juga satu satelit yang memang fungsinya itu langsung mengamati muka air laut sendiri. Itu nanti kita sebut satelitnya sebagai satelit altimetry gitu. Jadi tadinya itu dia mau ngelihat GPS reflection from the ocean surface from a spaceborne platform gitu. Jadi akhirnya mereka meluncurkan lagi satelit baru yang memang dia itu khusus untuk merefleksikan pantulan atau menerima pantulan dari muka air laut gitu ya, dari sinyal yang mereka kirimkan, kira-kira seperti itu. Ya, ini juga saya tidak akan jelaskan gitu ya, karena ini kalau misalnya ini masih riset pada saat itu gitu ya, GPS reflektorometri, tapi ini tidak terlalu kita pakai, kita langsung bergerak ke satelit altimetri aja gitu ya. Jadi yang biasa dikenal itu adalah Topex atau Poseidon dan satelit JSAT gitu. Jadi dua satelit ini yang sering banget datanya dipakai untuk nggak cuma muka air laut aja, tapi juga dasar laut gitu ya, karena ada beberapa area di mana muka air laut itu dianggap bisa menggambarkan dasar air lautnya sendiri gitu. Jadi ini menarik banget. Nah, jadi satelit altimetri ini karena dia memang khusus mengamati muka air laut, tentunya dia akan dapat mengamati atau setidaknya dari data tersebut kita bisa memodelkan perubahan atau dinamika muka air laut gitu ya. Dan juga pasutnya, kira-kira seperti itu. Tapi tentunya kita juga harus membandingkan data tersebut dengan data pasut in situ gitu ya. Jadi in situ itu apa? In situ itu contohnya tadi gitu ya, yang pakai mekanik atau pakai manual juga itu bisa dibilang in situ dengan pressure ya, tekanan, atau dengan yang ultrasonik maupun dengan gelombang akustik maupun dengan gelombang radar gitu ya. Jadi in situ tuh pokoknya yang memang kita lakukan di tempat gitu. Sementara kalau satelit itu kan itu tidak bisa dibilang in situ gitu ya, itu turunan dari turunan-turunan. Jadi nggak langsung datanya tuh itu gitu. Ada perhitungannya untuk mendapatkan data muka air laut itu sendiri gitu. Nah, ini kira-kira resolusi spasial dan resolusi temporalnya gitu ya. Jadi semuanya bisa tercover gitu ya. Lalu ini data-data satelit altimetri ini kita bisa pakai untuk analisis perubahan muka air laut gitu ya, determinasi geoid atau penentuan atau penghitungan geoid serta mean sea level, dan juga pengembangan model pasut global maupun regional. Jadi ini satelitnya gitu ya. Jadi yang dia ukur itu benar-benar ketinggian muka air terhadap si satelit gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ya, kita pengen tahu ini ada ellipsoid ya, ini ada geoid gitu kan ya, lalu ada m dot gitu. Jadi 3 angka ini penting banget gitu ya, referensinya kita dari ellipsoid dulu, lalu ada geoid ya, ondulasi geoid antara ellipsoid dengan si geoid, dan ada yang namanya MDOT yaitu Mean Dynamic Ocean Topography gitu ya. Lalu baru ini adalah si mean sea level kira-kira ya, atasnya baru time varying dynamic ocean topography, barulah ini dia yang gerak-gerak di atas, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kurang lebih tracknya si Jason 2 gitu ya. Jadi dia itu melewati area-area ini beberapa kali gitu ya. Dan ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa ternyata timurnya Indonesia itu ketinggian muka air lautnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan di sebelah barat, kira-kira seperti itu. Dan kita memang mengetahui ada beberapa area ya yang memang kalau misalnya kalian coba cocokin gitu ya, mean sea surface dengan geoid itu hampir mirip trennya. Jadi ada rendah di sini ya, di selatannya India gitu ya kurang lebih, dan di selatannya Afrika ini selatan tenggara lah ya, tenggaranya Afrika itu ada tinggian, di geoidnya juga kurang lebih seperti itu. Di Indonesia pun seperti itu, geoidnya itu di sebelah barat itu cenderung lebih tinggi, jadi menarik banget. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada banyak sekali cara untuk mengamati muka air laut,
tidak ada yang sempurna, dan semuanya itu membutuhkan ketelatenan dalam proses pemasangan, maintenance, serta pelepasannya gitu ya. Jadi sangat hati-hati kalau kalian melakukan pengamatan pasang surut, kalian nggak mau data kalian hilang gitu ya. Dan di sini ada continuous inspection gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan pengamatan itu katakan 1 tahun, jangan lepaskan data kalian selama 1 tahun. Paling tidak kunjunginlah sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seperti apa untuk memastikan semua sistemnya berjalan dengan lancar. You don't want to lose any of the data. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.